Halo teman-teman. Jadi di sini kita sedang berada di Museum Pendidikan Surabaya yang berada di Genteng Kali Surabaya. Nah, untuk masuk ke dalam museum ini kita wajib untuk memesan tiket. Nah, untuk harganya sendiri untuk umum 5.000 per orang. Untuk pelajar dengan menunjukkan kartu pelajar atau mahasiswanya mendapatkan harga 3.000 per orang. Sedangkan untuk wisatawan asing mendapatkan 15.000 per orang. Oke deh, dan berlama-lama mari kita masuk. Pendidikan masa prasejarah. Pendidikan masa prasejarah adalah ketika manusia masih hidup nomaden dalam kelompok-kelompok kecil. Pendidikan diselenggarakan dalam lingkup keluarga. Anggota keluarga yang lebih muda belajar mengenal keterampilan-keterampilan bertahan hidup, ritual-ritual, serta membuat karya seni dan anggota keluarga yang lebih tua. Ilmu nahu tata bahasa Arab, naskah berbahan kulit, beraksara Arab murni dan juga Arab pagon. Naskah tersebut berisi tentang kaidah tata bahasa Arab, ilmu nahu berbahasa Arab. Beberapa bagian di antaranya diberi terjemahan bahasa Jawa memakai aksara pegon. Setelah tadi kita melihat pendidikan masa prasejarah, sekarang kita di sini akan melihat pendidikan klasik. Ini dia pendidikan klasik. Budi, ini ayah Budi, ini kakak Budi nggak? Kalian tahu nggak kalau yang menciptakan teori itu adalah Ibu Siti Rahmani. Beliau menciptakan metode ini Ibu Budi agar anak-anak dapat lebih mudah dalam belajar membaca. Sejak tahun 1980-an. Sayangnya sang legenda telah berpulang pada tahun 2016, tepatnya 10 Mei 2016 di Jakarta. Pertama kali sekolah kejuruan didirikan oleh FOC pada tahun 1853 di Surabaya, yaitu Ambak School van Surabaya A yang berkembang hingga sekarang menjadi banyak jurusan. SMK Negeri 8 merupakan bagian dari perkembangan sekolah kejuruan di Surabaya. Dan benda-benda mangkuk sop keramik teko dan tempat dupa ini pernah digunakan SMK Negeri 8 Surabaya untuk mendukung kegiatan sekolah. Surabaya sempat menjadi kota terbesar dengan pelabuhan tersibuk di Hindia Belanda sekitar abad 18 sampai 19. Surabaya bersaing langsung dengan kota-kota pusat perdagangan seperti Hong Kong dan Shanghai. Seperti kecenderungan kota dengan pelabuhan besar, pendidikan di Surabaya pun memiliki corak yang rancak. Pendidikan di Surabaya juga memiliki porsi penting di dalam sejarah, pergerakan dan pembentukan identitas bangsa Indonesia. Di rumah Kos Cokro Aminoto, guru bangsa yang dijuluki oleh Belanda Raja Jawa tanpa mahkota. Di Kampung Peneleh, beliau mendidik anak-anak kos sekaligus muridnya yang kelak akan menjadi pemimpin besar di Indonesia.
tokoh berbagai gerakan kebangsaan yang berbeda. Teologi seperti Semawen, Alimin, Musso, Soekarno, Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo, hingga Tan Malaka pernah berguru padanya. Kini, sebagai kota dengan pelabuhan terbesar kedua dan salah satu penghubung utama antara Indonesia Barat dan Timur, pendidikan di Surabaya bergerak tak kalah dinamis. Seiring bermunculan akses-akses pengetahuan melalui ruang alternatif dan media online. Nah, kalau hukuman penjajahan tak menjadi nasib pendidikan bangsa Indonesia lebih mudah. Indonesia kala itu layaknya bayi yang baru lahir ke dunia. Banyak diliputi kebingungan dan organ-organ tubuhnya pun belum berfungsi optimal. Kondisi sosial politik masih sangat panas dan tidak stabil. Merasakan kebebasan setelah dijajah sekian lama ternyata bisa membingungkan. Ketika sebelumnya bangsa kita terbiasa oleh keadaan untuk bersatu melawan penjajah, kini pertikaian ideologi justru terjadi di antara kalangan bangsa sendiri. Muncul pula tuntutan baru sebagai merdeka yang harus mandiri di tengah kondisi infrastruktur fisik yang sangat minim dan instrumen ekonomi yang belum terbentuk. Ini memang tantangan yang berbeda lagi tingkatannya bagi pendidikan bangsa kita, mampu menyelenggarakan pendidikan yang tidak lepas dari aturan yang ditanamkan oleh kurikulum kolonial, tapi juga dekat dengan keberagaman konteks sosial budaya yang membentang sepanjang kepulauan Nusantara. Inilah titik mula perjalanan panjang pendidikan Indonesia sebagai bangsa merdeka. Nah, karena kita sudah berkeliling-keliling tadi, di belakang kita ini ada mbaknya. Kita akan tanya-tanya seputar tentang Museum Pendidikan ini. Mbak, tujuannya dibangun Museum Pendidikan Surabaya ini apa sih? Kalau tujuannya ada dua. Jadi yang pertama adalah sebagai tempat wisata edukasi untuk masyarakat Surabaya. Yang kedua sebagai upaya untuk melestarikan gedung cagar budaya. Jadi karena ini kan gedungnya dulu bekas dari sekolah taman siswa. Nah, kalau Museum Pendidikan ini dibangunnya mulai kapan ya, Kak? Untuk pembangunannya mulai tahun 2018 karena ini kan sudah ada bangunannya dari lama, kita cuman renovasi beberapa saja, dan untuk peresmiannya lebih tepatnya itu tahun 2019. Mbak, kalau boleh tahu barang-barang di dalam itu asli prasejarah atau cuma tiruan dari barang aslinya? Kalau koleksi-koleksi kita semuanya asli kecuali patung-patungnya aja. Makasih ya Mbak. Makasih. Oh, gak kebak. Terima kasih sudah menonton. Tadi kita sudah mengajak kalian untuk berkeliling di dalam Museum Pendidikan ini. Kita sudah mengajak kalian untuk mengeksplor Museum Pendidikan ini untuk melihat apa aja sih yang ada di dalam sini, terus pameran-pameran apa aja yang ada di dalam sini. Terima kasih ya. Dadah. Dadah. Audio Jungle. Audio Jungle.